Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Belakangan ini saya melihat ada sosok intelektual muda, politisi yang dulu cukup punya suara, cukup banyak menjadi idola dari kaula muda. Namanya Fachri Hamzah. Pada sekitar 10 tahun yang lalu lah, atau mungkin lebih ya, Fachri Hamzah ini sering nongol di TV One dan di beberapa TV lain untuk berdiskusi, memberikan pemahaman, berdialog, mengeluarkan opini, berdebat bahkan. Dan kadang-kadang kita jadi terkagum-kagum dengan apa yang beliau sampaikan, dan kadang-kadang kita mengangguk-angguk, menggeleng-geleng gitu. Ya, ibaratnya gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang dimiliki oleh Fachri Hamzah itu adalah kemampuan orasi, kemampuan berbicara secara lumayan meledak-ledak, sehingga kadang-kadang kita menjadi terpengaruh, kita menjadi antusias untuk mendengarkan, untuk mengikutinya. Tetapi ternyata apa yang dia sampaikan itu sebenarnya terkadang tidak logis juga terkadang. Kenapa? Ya sesuai kepentingannya saja dia bicara itu. Hal yang paling menonjol yang menjadi perhatian saya adalah soal kenapa sekarang Fachri Hamzah ini bisa mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sementara sebelumnya Fachri Hamzah itu lebih banyak mengkritik, memberikan semacam penjelasan tentang ketidakberhasilan Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini. Tetapi belakangan kita melihat bukan hanya menjadi pendukung, tetapi bahkan selalu memberikan penajaman dan memberikan pembenaran kepada apa yang disampaikan, apa yang menjadi kebijakan dari Pak Jokowi. Dan bahkan Fachri Hamzah adalah pembela terdepan dari usulan Pak Jokowi terhadap pencalonan Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres. Di mana Fachri Hamzah tentu akhirnya melawan arus dengan pendapat sebagian besar para politisi dan para akademisi yang hampir semua mengamini, yang hampir semua memberikan kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka ini melanggar etika dan melanggar undang-undang. Tetapi Fachri Hamzah begitu getol, begitu berapi-api memberikan pembelaan, memberikan argumentasi yang dirasional-rasionalkan. Jadi sebenarnya ternyata setelah saya perhatikan, apapun itu di mata Fachri Hamzah itu bisa rasional. Ibarat misalnya gula itu, pada dasarnya gula itu kan manis. Tapi kalau gula itu sudah diolah oleh Fachri Hamzah, didefinisikan
dijelaskan, itu gula menjadi pahit. Bisa menjadi pahit. Atau sebaliknya, belimbing yang kecut itu, belimbing sayur atau makanan yang sudah kedaluarsa, atau ya saya ungkapkan lebih gampang perumpamaannya itu, belimbing yang kecut itu, yang nggak matang itu, kalau itu kemudian dijelaskan oleh seorang Fahri Hamzah dengan definisi terakhirnya bahwa belimbing itu manis, enak, menyegarkan, tidak kecut gitu, maka kita semua akan menjadi yakin bahwa belimbing itu memang tidak kecut. Belimbing itu manis, menyegarkan. Jadi ibaratnya begitu teman-teman. Jadi Fahri Hamzah mempunyai kemampuan untuk menghipnotis kita, membolak-balik makna kata, membuat definisi baru tentang sesuatu hal yang seharusnya itu tidak pada tempatnya. Yang paling mutakhir saya kira juga soal bagaimana penjelasannya Prabowo yang 2 kali melawan Jokowi, itu bisa-bisanya akhirnya Prabowo bergabung dengan Jokowi di dalam pasca Pilpres 2019 yang dengan alasan katanya rekonsiliasi. Dan kita juga akhirnya manggut-manggut aja, manut-manut aja, ngikuti aja pendapat Fahri Hamzah ini. Padahal ini pendapat yang sangat salah gitu. Artinya nggak ada gunanya Pilpres 2019 jika toh akhirnya Prabowo masuk di dalam kekuasaan. Lah kok enak gitu. Sementara pendukungnya berdarah-darah, emak-emak itu berteriak-teriak sambil menangis-nangis membela Prabowo. Tapi di ujungnya Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Ini saya kira menyesatkan ya, pendapat Fahri Hamzah ini benar-benar melusuk memasukkan kita ke dalam jurang definisi, memasukkan kita kepada teori yang salah tetapi dibenar-benarkan. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang juga percaya dengan apa yang dikatakan Fahri Hamzah bahwa bergabungnya Prabowo dengan Jokowi pasca Pilpres 2019 itu semata-mata untuk rekonsiliasi, supaya tidak ada pembelahan, supaya tidak ada. Ya kalau caranya begini ya sekali lagi mending tidak ada Pilpres. Tidak harus menghabiskan banyak dana sehingga ya sudah gabung aja dari awal gitu. Jadi ini loh yang saya kira hal-hal yang oleh Fahri Hamzah itu, gula yang aslinya manis bisa menjadi pahit jika itu dijelaskan oleh Fahri Hamzah. Atau barangkali kentut yang bau itu menjadi sedap jika sebuah kentut sudah didefinisikan atau sudah diorasikan oleh seorang Fahri Hamzah. Itulah namanya kemampuan berkata-kata, kemampuan bermain logika, walaupun di situ ada banyak kesalahan dan kita yang ngikut-ngikut saja. Karena kita nggak punya ruang yang diberikan untuk berbicara, membantah apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Termasuk dukungan Fahri Hamzah kepada Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan bahwa Gibran adalah mewakili anak muda. Saya kira ini juga menyesatkan. Saya kira wakil anak muda tidak hanya Gibran, banyak sekali
sebagian besar rakyat Indonesia ini, anak-anak muda, generasi milenial ini yang bisa menjadi wakil dari anak muda itu. Tetapi kenapa oleh Bung Fahri hanya Gibran yang dianggap menjadi representasi dari anak muda itu? Nah, jadi ini saya kira juga pendapat yang sangat salah. Jadi boleh dikatakan Fahri Hamzah ini adalah tokoh penjual jamu, penjual obat yang menjajakan kata-kata yang intinya semua kata-kata yang dia ucapkan selalu benar dan pendapat orang lain itu banyak salahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, masih percayakah kita dengan omongan-omongan Fahri Hamzah itu? Ya, saya kira kalau kita generasi yang rasional, intelektual, punya nalar dan punya cara berpikir waras, saya kira kita harus menyudahi untuk mengikuti logika dan cara berpikir Fahri Hamzah. Termasuk ketika Fahri Hamzah mendukung Prabowo Gibran, sebaiknya kita jangan mengikuti alur pikiran yang sesat dan menyesatkan itu. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.